Teman-teman, sebelum mulai ibadah, persilakan untuk bersatu teduh. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, aku mau minta tolong ke teman-teman, boleh di silent dulu HP-nya, semua yang mungkin akan mendistract kalian mengikuti ibadah ini, boleh disingkirin dulu. Apapun itu, boleh HP ataupun barang-barang yang mungkin akan mengganggu fokus kalian. Oke, thank you teman-teman. Dan teman-teman mungkin boleh isi bangku yang depan dulu. Bangku yang depan masih kosong nih. Ayo Hazel dan teman-temannya boleh maju dua baris boleh deh dua baris. Oke, thank you teman-teman. Happy Sunday semuanya. Oke, bagaimana nih 2 bulan kalian di tahun 2024? Aman semuanya, baik-baik aja? Oke, semoga semuanya baik-baik aja ya. Mari kita menyiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur atas segala hal yang sudah Tuhan lakukan kepada kita semua. Bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia serta damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Dan sertamu juga. Memang penyertaan Tuhan bagi kita semua memberikan kita semua kekuatan untuk melewati segala rintangan yang ada di hidup kita. Tuhan memang membiarkan kita melewati pencobaan, tapi pencobaan yang Tuhan kasih itu tidak mungkin melebihi dari kekuatan kita. Aku mau ajak kita semua yang berhasil melewati segala rintangan yang ada di hidup kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Akan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, memberikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tuhan memang selalu ada buat kita. Tapi apakah kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap kita saat ada kesulitan? Atau kita malah menyalahkan Tuhan atas kesulitan yang kita alami?
teman-teman sekalian merenungkan apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, atau yang melukai hati Tuhan. I could run 1,000 miles to win the race of life, but what's the value without you? I could write 1,000 songs to captivate your heart, but more than offerings, but you seek the depths of me. You see me, you see my heart through the eyes of your mercy. In the light of your Son, you love me with open arms and the pride of a father. Kita memang menjadi anak yang hilang, tetapi kasih Tuhan tak terbatas mau untuk menghampiri kita. I was once a prodigal, burdened by my shame, till you came running to remind me. Your love is unconditional, And in your eyes I'm worthy of forgiveness. What's lost is now redeemed. You see me, you see my heart through the eyes of your mercy. In the light of your Son, you love me with open arms and the pride of a father. Love me. Who am I that you save my soul? Who am I without you, Lord? Who am I to be worthy? Who am I that you're mindful of me? Who am I that you called me yours? Who am I that you love me? Who am I that you save my soul? Who am I without you, Lord? Who am I to be worthy? Who am I that you're mindful of me? Who am I that you called me yours? You see me, you see my heart through the eyes of your mercy. In the light of your Son, you love me with open arms and the light of a father. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami yang berdosa ini dapat
dilayakkan untuk terus bersamamu ya Tuhan, menjadi anakmu ya Tuhan, yang Kau selalu berkati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan untuk segala dosa yang telah kita lakukan kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita, yang kita lakukan dalam sadar ataupun tidak sadar ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan, supaya kami dapat terus menjalani hidup hari-hari kami untuk juga meninggalkan dosa-dosa yang sudah kami lakukan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari bangkit berdiri. Bagi teman-teman yang telah diampuni, dengarkanlah berita anugerah. Dari 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Teman-teman yang telah diampuni, mari kita ikut Tuhan kita. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Ku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Teman-teman bisa untuk hidup. Karena sekarang masih bulan Februari, ya bisa dibilang bulan kasih sayang ya, karena adanya hari Valentine. Tapi sebenarnya aku mau kasih tahu teman-teman, kalau tiap bulan, tiap minggu ataupun tiap hari itu adalah hari kasih sayang untuk selalu mengasihi orang tua kita, teman kita, ataupun sesama kita. Tetapi kadang kita masih bingung, apa kasih yang kita lakukan itu kasih yang tulus, atau kasih yang kita lakukan itu kasih yang mengharapkan timbal balik. Apakah cinta harus ada alasan? Unconditional love, is it possible? Mari kita minta Tuhan, ajar kita berdiam di hadirat-Nya. Kita dengarkan firman Tuhan untuk menjawab kebingungan kita mengenai kasih. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
dambah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami untuk berdiam, menyendengkan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat kami, dan bahkan kepada orang yang mungkin kami benci ya Tuhan. Tuhan sertai kami di dalam ibadah ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Thank you untuk pelayan hari ini. Selamat siang. Selamat pagi, Selamat pagi. Shalom. Ya, saya senang saya bisa bersama dengan rekan-rekan di dalam pelayanan di remaja ini. Dan kita akan membahas satu tema mengenai unconditional love. Is it possible? Ya, apakah mungkin? Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Oke. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, saya khotbah kali ini akan ajak kita untuk diskusi ya, kiri atau kanan kalian. Tetapi saya kasih satu aturan. Nanti saya bilang one clap, ya kalian satu clap. Coba ya saya bilang ya, one clap. Coba lagi, 1, 2, 3, one clap. Nah, ketika saya bilang one clap, teman-teman langsung fokus ke saya lagi, oke? Nah, kita akan diskusi yang pertama adalah unconditional love itu kan adalah kasih yang tak bersyarat. Secara sederhana adalah kasih yang tanpa kondisi apapun, gua tetap mengasihi kamu. Ya, lu baik, nggak baik, gua tetap mengasihi kamu. Apakah ada di dalam kehidupan kalian? Silakan ngobrol selama 1-2 menit. Yuk, ngobrol. Pertanyaannya, apakah ada di antara kamu dan saudaramu atau keluargamu yang mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat, dengan kasih yang lu baik, enggak baik, gue tetap kasih kamu, mengasihi kamu. Silakan ya. Ada enggak? Oke, one clap. Oke, teman-teman. Nah, saya tanya dulu, apakah teman-teman punya saudara atau teman atau keluarga yang mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat? Angkat tangan. Gak apa-apa, ada nggak? Thank you, ada ya. Yang tidak ada, angkat tangan. Ada, oh ya nggak ada. Tadi bro Hazel ya, Hazelnut, Hansel. I'm so sorry man. Ya. Boleh ceritain nggak? Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Hansel ya. Nah, di sini saya langsung merinding ya, mungkin karena AC mungkin ya. Tapi itu menarik ya. Berarti si Hansel ini sering buat gaduh di rumah ya. Benar gak? Ada implikasi ke sana ya. Tadi siapa lagi yang cewek di sini? Yang bilang ada unconditional? Silakan Marcia. Udah lupa. Oke. Saya paksa diri saya ingat. Ayo, Mesya. Agak gede suaranya. Oke. Ya. Oke, tepuk tangan juga untuk Mesya ya. Jadi ada satu kondisi yang menarik ya. Ketika kita mengasihi unconditional, ada kemungkinan kita dimanfaatkan orang. Tapi pertanyaannya apakah benar demikian teman-teman? Saya akan menjelaskan soal unconditional love, tapi saya boleh biar saya aja yang jalanin. Thank you. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua macam kasih yang mendasar dari manusia. Ya.
Ada dua macam kasih yang mendasar dari manusia adalah yang pertama adalah kasih yang membutuhkan. Manusia itu membutuhkan kasih, itu need love. Makanya saya bikin itu sebagai kasih manusiawi karena Tuhan tuh tidak pernah membutuhkan kasih. Setuju nggak teman-teman? Tuhan tuh tidak pernah butuh minta kamu kasihi maka aku penuh kasihku. Enggak, Tuhan tuh kasihnya sudah penuh. Tetapi di dalam diri manusia itu butuh kasih. Ya. Bagaimana ketika kita kecil ya, kita merangkak mencari pelukan mama kita atau papa kita. Nah, ini kasih yang mendasar di dalam diri manusia, yaitu kasih yang membutuhkan. Gua butuh dikasihi, gua butuh didengar, gua butuh diberi. Dan kecenderungan diri manusia pengen lebih banyak diberi ketimbang kasih yang kedua, kasih yang memberi. Nah, kasih yang memberi itu adalah sebenarnya kasih yang ilahi. Karena di dalam diri manusia, dasar diri manusia tuh tetap pengen butuh aja, egois kecenderungannya karena keberdosaannya. Dia pengen diisi terus, tapi jarang untuk memberi. Tetapi Allah itu selalu memberi. Memberi kasih, memberi pengampunan, memberi berkat ya. Dan Allah itu minta kepada ciptaan pertama Adam dan Hawa untuk apa? Untuk memberi, memelihara, bertindak. Nah di sini artinya di dalam dasar diri manusia yang pertama adalah gua itu pengen punya kasih yang memberi tetapi sulit, tapi kebanyakan menerima. Nah pertanyaannya, kalau kita kembali kepada tema kita, unconditional love, is it possible? Kalau kita melihat dasar kasih kita agak sulit teman-teman. Dan bahkan tidak mungkin untuk kita mengasihi tanpa syarat. Lu mengasihi orang gak balas itu mungkin ada sakit hati. Setuju gak teman-teman? Kalian pernah gak coba? Nah sekarang ngobrol lagi ya, ke kiri atau kanan. Kalian pernah gak di dalam kondisi lu menunjukkan kasih, lu kasih dia sesuatu yang baik, kasih hadiah, terus dia gak ucapkan terima kasih, gak ngebalas, pernah gak? Silakan ngobrol. Ya ngobrol. Oke, one clap. Oke, fokus ke saya lagi. Carlos. Boleh cerita nggak? Ya jawabannya lah. Agak gede suaranya. Iya, ya, benar. Ada sarkas ya, lu pinjamin pen terus dia nggak ngucapin terima kasih, kita ngomong sama-sama. Supaya dia tahu harusnya ngucapin terima kasih. Oke, lanjut. Magda, pernah nggak? Kasih contoh. Ya.
Ya itu kasih yang bertepuk sebelah tangan ya, benar gak? Ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kasih yang bertepuk sebelah tangan tuh enggak sekedar soal pasangan ya, kepada sahabat pun bisa demikian ya. Misalnya contoh juga di keluarga ya, ada kalanya mama kita itu minta kita atau berikan kita sesuatu, tetapi ada imbalannya. Benar nggak? Pernah nggak? Gue kasih ini tapi nilai lu harus A semua. Pernah kayak gitu nggak? Ya, kalau enggak tuh bagus keluarga kalian ya. Mama saya kayak seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, manusia tuh cenderung egois. Pengen ketika mengasihi ada feedback yang baik. Jadi kesannya ada transaksional. Dan ketika kita ingin ngomong soal unconditional love, artinya kita harus bahas ini terlebih dahulu bukan dari perspektif manusia, tetapi dari perspektif Allah. Karena Allah itu sendiri yang dapat mengasihi secara unconditional. Sehingga kita akan bertanya, apakah mungkin ada kasih yang tak bersyarat itu? Boleh bantu next slide-nya? Nah di sini kalau kita akan melihat ya, memahami makna kasih dalam standar Allah, yang pertama adalah tindakan kasih yang didasarkan kasih Allah. Kasih manusia itu harus dasar pertamanya adalah kasih Allah itu sendiri. Makanya tadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan di dalam 1 Korintus itu dikatakan kalau kamu itu bisa rela dibakar tubuhmu tapi tanpa dasar kasih Allah itu tidak ada gunanya. Dan ketika kita ngomong kita mengasihi, tetapi tanpa dasar kasih Allah, kasih Yesus Kristus, tidak ada guna kasih kamu tuh, tindakan kasihmu tuh. Yang kedua adalah motivasinya, itu memuliakan Allah, kembali kepada Allah, bukan transaksional. Transaksional itu adalah ketika gua nunjukkan kasih, lu harus kembalikan kasih itu, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Tetapi kasih yang benar itu adalah kasih yang ditunjukkan dengan motivasi hanya untuk Allah. Karena kasih itu datang dari Allah dan harusnya kembali kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tindakan kasih yang dikerjakan di dalam kekudusan. Jangan sampai kita mengatakan gua mengasihimu, tetapi engkau melakukannya itu di dalam ketidakkudusan. Misalnya contohnya cerita Robin Hood, tahu ya? Dia menunjukkan kasih kepada rakyat miskin dengan cara apa? Dengan cara mencuri. Dengan cara yang tidak kudus, dia menunjukkan kasih kepada orang, itu sudah salah, itu bukan kasih yang seharusnya. Dan ketika kita ngomong soal kasih, kita harus kembali kepada makna kasih. Boleh next slide-nya. Mundur, sorry. Kecepatan itu. Lagi, mundur lagi. Ini. Satu lagi. Dan kasih Yesus, yang Yesus tunjukkan teman-teman, adalah yang pertama adalah Yesus menunjukkan kasih yang berkorban. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah ketika kita ngomong soal unconditional love itu harus datang dari kasih yang berkorban, tetapi tidak hanya sekadar berkorban, dia harus didasarkan oleh kasih Allah sehingga dia punya makna kenapa gua berkorban. Misalnya contohnya seperti ini. Saya sekarang pelayanan di satu tempat ya. Saya jadi bapak asrama. Tiba-tiba satu malam jam-jam 11 malam ada chatting kegaduhan terjadi di lantai 5. Lantai 5 itu lantainya wanita gitu. Lantai 5 loh ya. Istri saya yang telepon saya, walaupun saya di lantai 2 dia telepon. Saya tidak boleh naik ke lantai 5 karena itu lantai wanita semua ya. Jadi laki-laki itu haram naik ke lantai wanita. Kemudian singkat cerita, ternyata ada seorang wanita yang sudah naik balkon lantai 5 pengen lompat mau bunuh diri. Untung diselamatkan teman-temannya, ditarik rame-rame.
Teman-teman, ini lantai berapa ini? Lantai setengah ya, enggak sampai setengah ya. Saya lompat ini, mati enggak? Enggak ya. Tapi kalau lantai 5 kira-kira mati enggak? Kemungkinan besar 90% mati. Benar enggak? Lantai 5 loh. Pernah lihat lantai 5 ya? Ini berapa lantai nih? 2 lantai, 3 lantai. Kalau lantai 5 tuh kemungkinan besar mati. Akhirnya saya panggil, saya ajak ngobrol, kenapa kamu melakukan pengen bunuh diri? Dia cerita, dia punya pacar di sana juga. Terus bertengkar. Ya. Gak perlu tahu lah pertengkarannya apa ya. Kalian masih kecil-kecil ya. Oh enggak. Ya saya rahasiakan. Kemudian setelah bertengkar, emang karena itu, rupanya dia telepon mamanya. Dia ceritain kondisi pertengkaran dia sama pacarnya. Terus mamanya ngomong kayak gimana? Ya memang lu yang salah. Memang dari dulu lu yang salah. Mama udah kenal kamu puluhan tahun dan memang ya itu salah kamu. Jahat sekali ya. Akhirnya dia merasa di mana kasih itu? Pacarnya kok tidak mempedulikan dia? Orang tuanya pun menyalahkan dia. Sehingga dia merasa ya udahlah hidupku sampai di sini saja. Akhirnya dia ingin menunjukkan kasih kepada dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya. Nah, ketawa, ngerti dia, paham ya. Ya, kita tuh merasa gue gak dikasihi, maka dari itu gue ingin mengasihi diri dengan mengorbankan diri, dengan bunuh diri. Itu salah teman-teman. Nah disinilah bagaimana teman-teman, di dalam kehidupan kita, ada kalanya orang tuh butuh pengorbanan kita. Walaupun pengorbanannya sederhana, didengarkan. Sederhana teman-teman. Pengorbanan itu tidak melulu soal lu kasih uang 10 juta, 1 juta, 500 ribu. Baru orang tuh merasa, dia berkorban untukku. Atau engkau sampai berdarah-darah, enggak. Ketika engkau menjadi telinga, ketika engkau menguatkan dia, di situ pun engkau mengorbankan waktumu. Tidak ada orang tuanya, temannya yang berkorban waktu untuk seorang anak kecil. Udah 20 ya. Seorang anak muda ini. Terkadang kita tuh melihat kasih berkorban itu ya seperti kasih Yesus yang mati di kayu salib. Ya itu kasih terbesar memang. Tetapi pengorbanan itu tidak sampai harus sebegitunya. Lu bisa mengasihi dengan hal-hal yang sederhana ketika lu belajar untuk mendoakan sahabatmu. Belajar berikan waktu. Belajar menyisihkan waktu, ajak dia walaupun dia menolak kamu, kamu ajak terus dia ke gereja. Itulah kasih yang berkorban. Dan kasih yang kedua yang Yesus berikan kepada kita, boleh bantu next slide-nya. Adalah kasih yang memulihkan. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya apa? Artinya Yesus itu datang ke dunia bukan sekedar dia mati di kayu salib untuk kita diampuni dosanya. Iya, kita diampuni dosanya, diselamatkan, tetapi tidak hanya itu. Kita dulunya musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Jadi ada pemulihan. Pengorbanan Yesus itu memulihkan. Dan ketika kita ngomong soal unconditional love, kita juga ngomong soal pemulihan. Contoh sederhana di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan teman-teman adalah seperti ini. Ketika engkau dimusuhi, apakah engkau berupaya untuk relasimu dipulihkan? Atau malah ketika dia melakukan kesalahan, terus dia gagal, lu bilang dalam hati, mati lu. Tuh kan, tewas lu misalnya.
Atau misalnya siapa yang nyoblos di sini? Nyoblos ya. Pilih 3, 2 atau 1. Terserah kalian ya. Dan ketika paslon 1 kalah, tuh kan mampus lu misalnya. Atau paslon 2 menang, itu curang itu. Atau paslon 3, ya terlalu sedikit ya nilai. Nah, ketika kita ngomong soal kasih yang tak bersyarat, kasih itu tidak hanya sekedar menunjukkan tindakan baik. Tetapi kasih itu adalah juga ketika kita ada masalah relasi dengan orang dan kita belajar untuk menyelesaikannya. Itu pun adalah kasih. Tidak melulu siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi ketika engkau ingin berjuang kepada relasi itu, disitulah unconditional love ada di dalam diri kamu. Ya, nggak tahu nih siapa teman-teman kalian atau menjadi musuh kalian. Nah sekarang saya ajak kalian ngobrol lagi. Ada nggak 1 atau 2 orang yang kau benci atau yang membenci kamu atau yang menjadi musuh kamu? Silakan ngobrol. Kiri kanan, silakan. Kenapa juga? Oke, one clap. Oke, fokus ke saya lagi. Ya. Nah, itu kan mungkin kalian cerita ada. Ya mungkin kalian benci atau kalian dibenci atau kalian dibully atau kalian dimusuhin atau kalian memusuhin. Nah, pertanyaannya apakah engkau mau untuk mengampuni dia atau apakah engkau mau memulihkan relasi dengan dia? Nah, ini proses yang sulit ya. Itu pertanyaannya. Nah, teman-teman saya cerita waktu saya SMP dan SMA saya tuh banyak dibully oleh teman. Ya, karena saya dulu pendek seginilah, saya enggak tahu ya segini ya. Terus teman-teman saya itu ada satu yang dianggap jagoan gitu. Badannya udah agak gede gitu. Tas saya pernah dilempar, dibuang ke keluar sekolah. Terus pernah dipalakin, itu sering banget. Minta uang kamu. Pernah dicekek gitu. Pernah dihina-hina. Dia agama mayoritas, dia dihina-hina agama Kristen di depan saya. Saya pernah ditonjok, dipukul di badan saya, bukan di muka. Nah singkat cerita, ketika selesai ketika selesai SMA, ternyata dia tes polisi dan diterima. Dan dia sedang latihan di satu lapangan dan saya ada di situ, lagi jalan gitu. Dan saya melihat orang itu yang pernah membuli saya. Hati saya sakit, teman. Ini orang yang membuli saya ini kok jadi sukses ya. Sakit hati saya. Pada waktu itu ya. Tetapi ketika saya ketemu sama dia pun jadi canggung, teman-teman. Terus salaman, William, dengan senyumannya. Tapi saya ada traumanya. Mungkin teman-teman yang pernah dibully, kalau kalian ketemu pembuli, kalian tuh pasti ada sedikit traumanya gitu.
Saya salam trauma. Terus dia bilang, kamu kuliah di mana? Saya kuliah waktu itu di Jambi, S1 saya. Dan ketika salaman itu, saya berpikir, kenapa saya terus mendendam kepada dia? Dia pun juga sekarang sudah belajar melupakan kondisi itu dan dia sekarang sudah belajar untuk semakin dewasa, ya. Untuk melihat saya bukan lagi orang yang dibully. Pada momen-momen itu bertahun-tahun saya belajar untuk memaafkan pembuli-pembuli saya. Saya melepaskan pengampunan. Dan ketika saya ketemu lagi dengan orang-orang itu, saya tetap masih ada trauma, tetapi saya belajar untuk mengampuni. Mungkin teman-teman di sini pembulinya bukan teman, tapi pembulinya mungkin orang tuamu yang merendahkan kamu, kamu bego, kamu bodoh, kamu direndah-rendahkan. Pembulinya bukan teman tetapi orang tua, tapi disinilah engkau belajar untuk punya kasih yang memulihkan. Bukan hanya sekedar kasih yang berkorban, tetapi juga memulihkan relasi sebagaimana Kristus memulihkan relasimu. Memang gak gampang unconditional love itu. Ya. Dan yang ketiga, tidak hanya kasih yang memulihkan, boleh bantu next slide-nya. Yang ketiga adalah kasih anugerah, teman-teman. Apa itu kasih anugerah? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mengasihi kita bukan ketika kita sudah baik, tetapi ketika kita masih berdosa. Itulah anugerah. Lu gak layak tetapi dikasih, itu anugerah. Jadi kasih Allah itu, kasih di dalam Yesus Kristus itu adalah kasih anugerah. Lu buat sebagaimanapun, masih berdosa pun, Tuhan mengasihi kamu. Wah, sulit ya teman-teman. Artinya apa? Tidak hanya memulihkan relasi, engkau pun belajar untuk mengasihi musuhmu. Wow, sulit sekali. Boleh next slide-nya. Jadi pertanyaannya, unconditional love, is it possible? Apakah mungkin? Dengan seberat itu, jawabannya adalah dengan kemampuan sendiri, nggak akan mungkin. Namun dalam anugerah kasih Yesus kita dimungkinkan untuk melakukan kasih yang tak bersyarat tadi. Kasih yang berkorban, kasih yang memulihkan, kasih anugerah itu. Berat sekali teman-teman. Kita tidak mungkin dengan kemampuan kita. Tetapi oleh karena anugerah kasih Yesus Kristus, kita dimampukan dan Roh Kudus akan bantu kita dalam proses sanctification, pengkudusan. Dan kita berproses untuk menunjukkan kasih yang tak bersyarat itu. Karena memang demikian, Rick Warren menyatakan, boleh next slide-nya, menyatakan bahwa kita itu kalau kita mengasihi Allah, the only reason you can love God or anybody else is because God first loved you and He showed that love by sending Jesus Christ to earth to die for you. Jadi awal mulanya, kembali lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 tadi, lu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kamu. Kita tidak bisa mengasihi Allah ataupun sesama kita kalau kita tidak menerima kasih Allah itu terlebih dahulu. Nah disinilah kita belajar untuk melihat unconditional love itu tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Tetapi di dalam Kristus kita mungkin untuk mengasihi tanpa syarat. Ini slide saya yang terakhir. Berapa menit lagi? Oke, slide terakhir saya. Makanya unconditional love itu sama dengan incarnational love. Yesus menyatakan incarnational love. Allah yang di atas sana turun ke bumi. Merendahkan diri. Itulah kasih. Kasih yang berinisiatif, memberi, berkorban, tak bersyarat, dan utuh.
Dan ini harusnya ada di dalam kehidupan kita. Incarnational love. Jadi bukan hitung-hitungan, lu gak mengasihi gue lebih banyak, gue gak akan kasih kamu lebih banyak. Enggak kayak gitu, bukan transaksional lagi. Kasih itu mengorbankan diri. Gak akan mungkin dengan kemampuan kita sendiri. Tapi mungkin ketika kita mempercayakan hidup kita. Dan kita utuh di dalam kasih Yesus Kristus. Jadi aplikasinya pada hari ini. Mari kita belajar berkorban. Kasih yang berkorban itu diawali dengan berkorban dengan hal yang sederhana. Belajar untuk mendengarkan orang tuamu. Sederhana, itu pengorbanan yang paling sederhana. Mengorbankan dari hal yang sedikit atau texting. Berapa kuotamu texting sedikit, bagaimana kabarmu ma? Atau siapapun itu. Kamu texting orang yang butuhkan kamu. Atau belajar untuk berdoa. Atau belajar untuk memaafkan. Mengampuni. Memulihkan relasi. Jadi gak usah berpikir lu harus mati di kayu salib juga, enggak. Tapi kasih yang tak bersyarat itu adalah kasih yang berinisiatif. Kasih yang rela berkorban. Tak bersyarat. Untuk kita menunjukkan kasih Kristus itu. Sekarang saya beri waktu kalian 1 menit untuk berpikir. Siapa yang ingin kubagikan kasih Kristus? Dan yang kedua adalah, jika engkau punya musuh atau orang yang kamu benci, maukah engkau mengampuninya? Saya berikan waktu 1 menit untuk merenung. Waktu teduh. Dengan penuh penghayatan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kami mau masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih
atas berkat-Mu hari ini kami masih dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kebaktian kami. Sekarang kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami akan mendoakan bangsa dan negara kita, berdoa untuk segala pemerintahan dan pemilu yang kemarin sudah dilaksanakan, berdoa agar siapapun yang terpilih menjadi pemimpin negara dapat memimpin negara ini dengan baik dan negara kami dapat semakin maju lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang kedua untuk teman-teman yang laki-laki, untuk kalian berdoa untuk proses regenerasi, berdoa untuk tim kerja yang akan dipilih nanti, kiranya Tuhan yang beri hati untuk melayani di komisi remaja. Untuk yang perempuan, mari kita berdoa untuk proses camp remaja yang sedang berjalan, berdoa untuk segala persiapan camp remaja kiranya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya semua peserta yang ikut camp dapat mengenal Tuhan lewat camp remaja ini. Mari kita mengangkat pokok doa ini. Pokok doa yang terakhir, berdoa untuk pasca komisi remaja, berdoa untuk segala persiapan yang akan dipersiapkan panitia supaya pasca ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami yang masih jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan yang menjawab doa-doa kami pada waktu-Mu saja. Tuhan, berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini karena pergumulan. Kiranya Tuhan yang beri jalan keluar untuk mereka. Berdoa juga untuk teman kami yang mungkin sedang sakit. Berdoa supaya Engkau yang beri kesembuhan untuk mereka dan kiranya mereka dapat kembali beribadah bersama kami. Kami juga mau berdoa untuk teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, supaya Tuhan yang tambahkan satu umurnya dan mereka dapat semakin bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita siapkan. Untuk teman-teman yang mungkin belum dapat amplop, boleh angkat tangannya. Nanti akan dibantu oleh teman pelayan. Ayat persembahan kita diambil dari Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, dan tembaga. Mari kita memberi dengan hati bersyukur. Allah rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Harum indah tak tepi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu. Ibadah ini kami dapat. Lalu ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan, hingga pertengahan ini ya Tuhan. Tuhan, inilah ada persembahan yang kami berikan, yang kami siapkan ya Tuhan, dari hati kami ya Tuhan, mungkin tidak seberapa dengan apa yang kami punya, dengan apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tapi biarlah persembahan ini bisa menjadi kudus dan juga dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Biarlah berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Jadi pasti kalian udah ada bayangan mengenai unconditional love yang udah dibawakan sama Koas tadi, tentang kasih yang harus kita lakukan itu kasih yang berlandaskan dari kasih Allah. Terus kasih yang kita lakukan juga tidak boleh transaksional, yang kamu memberi baru aku memberi gitu. Terus yang kasih kita lakukan itu juga harus kudus.
seperti kasih Allah. Karena kasih Allah juga kasih yang berkorban, kasih yang memulihkan, juga kasih yang anugerah. Memang sulit ya teman-teman untuk ngelakuin itu karena kita manusia yang berdosa, terus kayak kita juga pasti terlintas ada sebel atau kesel kalau kasih kita nggak dibales. Tapi kita mau minta pertolongan Tuhan untuk menjadikan kita memiliki kasih yang seperti Tuhan. Kita mau memiliki kasih yang berkorban, memulihkan, dan juga anugerah. Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, mari kita sebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita menyanyikan, menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Dan mari kita mengakhiri kebaktian ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan, pemulihan, serta anugerah dari Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 Hosana. Amin, amin, amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan sekali lagi. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya,
selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ibadah hari ini sudah selesai teman-teman. Dipersilakan untuk saat teduh dan silakan duduk.